warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kondisi kita yang hari ini masih fluktuatif, dan juga banyak dari saudara-saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah berupa rasa sakit. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keteguhan iman, dan sakit yang Allah berikan kepadanya ini adalah salah satu wasilah ataupun sarana untuk menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tetapi yang perlu diingat dalam hidup kita adalah jangan sampai apapun keadaan yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu sehat maupun sakit, kemudian lantas menjadikan kita tidak bersyukur kepada Allah. Karena hakikatnya apapun yang Allah titipkan dari keadaan kita itu adalah keadaan yang terbaik. Maka bersyukur ini hakikatnya bukan hanya untuk orang yang dikasih sehat saja. Maka orang yang sakit pun bagaimana kemudian cara mengolah rasa syukurnya, bahwa menjadi seorang mukmin itu disebutkan oleh Rasulullah ajaban bi amril mukmin, sungguh mengagumkan urusan seorang mukmin. Idza asabathu sarra, kalau dia ditimpa satu kemudahan, ditimpa satu kenikmatan, kebahagiaan, syakara, dia bersyukur dan itu kebaikan untuknya. Wa idza asabathu dharra, tapi kalau kemudian dia dikasih musibah, dikasih satu ujian dan dia di situ bersabar, maka itu juga satu kebaikan untuknya. Jadi menjadi seorang mukmin tidak pernah ada ruginya dalam kamus kita. Baik itu senang maupun susah, sempit maupun lapang, itu semua baik. Dan kita tidak pernah tahu keadaan yang terbaik menurut Allah untuk kita apa. Bukan berarti yang hari ini sehat tanda Allah ridho, dia disehatkan terus. Karena salah satu bentuk cara Allah untuk kemudian ridho kepada seorang manusia, seorang hamba adalah kalau dia dimudahkan dalam urusan akhiratnya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah, maka yang menjadi patokan adalah difahamkan dia dalam urusan agama. Jadi kalau yang kemudian sehat, apakah itu berarti tanda Allah ridho? Ya belum tentu. Bagaimana melihat dari dia ketaatannya ketika dia sehat? Begitu juga orang yang sakit, bukan berarti kemudian salah satu bentuk keburukan yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bisa jadi karena Allah sangat mencintai seseorang tersebut, sehingga Allah ingin hapuskan dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga nanti kalau menghadap Allah sudah dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang bersih, dalam keadaan suci, sehingga kita menghadap Allah sudah tidak memiliki dosa apapun. Jadi hari ini kita mudah-mudahan di tengah-tengah kondisi yang seperti ini pun tidak melupakan tetap bersyukur kepada semua nikmat Allah. Karena seringkali ketika kita mengatakan bahwa kita ini bersyukur, tapi kita sering lupa. Maka ada 3 hal yang harus kita pahami, bahwa kalau kita bersyukur itu yang pertama adalah hakikat syukur menambah ketaatan. Jadi kalau kita mengaku bahwa sudah bersyukur kepada nikmat Allah, berarti seharusnya ketaatan kita kepada Allah bertambah. Kita bersyukur sama Allah dikasih nikmat sehat, maka taat kita pada saat sehat harus lebih banyak daripada kemudian kita ketika sakit kita pun bersyukur gitu ya. Tetapi bagaimana kita bersyukurnya pada saat sakit pun tidak kemudian mengeluh. Bagaimana kita menjadikan lisan kita tetap berzikir. Yang dikasih sehat, bersyukurnya adalah bagaimana nikmat sehat ini ditambah untuk kemudian kita bertambah taat kepada Allah. Jadi kalau kemudian orang bersyukur dengan cara menggelar acara tasyakuran, boleh atau tidak? Ya sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi jangan sampai dalam acara-acara tasyakuran kemudian diisi dengan kemaksiatan, mungkin diisi dengan hal-hal yang mubah ataupun hal-hal yang boleh. Karena dia berniat bahwa kalau tasyakuran itu sedekah sama orang-orang, berbagi. Tapi kalau kemudian ada acara yang dilakukan sampai mungkin menabrak waktu sholat, sampai akhirnya sholatnya jadi lupa, bahkan kelewatan waktunya, maka tasyakuran yang hakikatnya ini awalnya niatnya adalah menambah kesyukuran, justru itu bukan salah satu cara untuk kita bersyukur.
bukan kemudian tasyakuran menjadi salah satu ajang untuk kita memperbanyak pahala kita, tetapi justru malah menjadi ajang untuk memperbanyak dosa, karena di dalam tasyakuran itu ada kemaksiatan yang dilakukan. Jadi hakikatnya ketika kita bersyukur, pahami satu, haruslah bertambah taat. Yang kedua, bagaimana seseorang itu dikatakan bersyukur adalah bagaimana dia bersyukur pula kepada kedua orang tuanya. Jadi bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, disitulah kita sebenarnya bisa paham apakah diri kita sudah bersyukur kepada Allah atau belum. Bagaimana kita memperlakukan orang tua, bagaimana itu sama dengan kita bersyukur kepada nikmat Allah. Ini yang kedua. Dan pembahasan bagaimana bersyukur kepada orang tua sudah pernah kita bahas di bab-bab yang sebelumnya. Yang ketiga, yang sering dilupakan orang ketika bersyukur adalah seharusnya seseorang bersyukur kepada nikmat Allah adalah bersyukur kepada orang lain, bersyukur kepada orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Maka Rasulullah sabdakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bersyukur ataupun belum mengucapkan terima kasih, membalas kebaikan orang lain yang sudah berbuat baik kepadanya, niscaya dia belum bersyukur kepada Allah. Dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita, bagaimana kita berburu jalan pintas menuju surga. Salah satunya adalah dengan cara memperbanyak syukur, dengan berbuat kebaikan kepada orang lain. Jadi poin yang ketiga ini, salah satu cara untuk kita bersyukur adalah bersyukur pula kepada manusia, terutama kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Maka hari ini kalau Allah memberikan kepada kita kebaikan dengan wasilah-wasilahnya atau dengan perantara-perantaranya adalah orang lain, maka salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, balaslah apa yang menjadi kebaikan mereka. Namun kalau kita tidak memiliki tangan yang cukup panjang untuk membalas kebaikan mereka, maka panjangkanlah lisan kita untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Begitu ya. Jadi kalau hari ini kita merasa, aduh aku gak bisa balas lah, dia udah baik banget sama aku gak bisa kalau balas kebaikannya satu persatu, maka panjangkan lisan kita. Kita gak punya tangan yang panjang untuk membalas, maka panjangkan lisan kita untuk mendoakan kebaikan. Dan kenapa kok saya mengambil judul hari ini berburu jalan pintas menuju surga? Karena setiap orang di dalam benaknya kalau mendengar kata jalan pintas pasti tertarik. Karena jalan pintas itu dia akan mampu meringkas dari yang tadinya panjang menjadi pendek. Ibaratnya kita misalkan mau ke Semarang aja, dulu mungkin butuh perjalanan bisa 3 jam, 4 jam. Dengan adanya jalan tol mungkin 1,5 jam itu bisa ditempuh. Jadi ada jalan pintas itu memudahkan segala urusan kita. Sama, kalau di dunia itu kita seneng untuk mencari jalan pintas, cari jalan tikus untuk biar cepat nyampe, nggak kena macet, maka seharusnya untuk menuju perjalanan yang kehidupannya adalah abadi, menujunya adalah ke surga, itu kita harus lebih memikirkan jalan pintas apa nih yang bisa kita tempuh untuk bisa sampai ke surganya Allah. Kenapa kok kita harus berpikiran tentang jalan pintas? Pertama, karena usia kita terbatas. Maka Rasulullah itu bersabda bahwa umur umatku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Jadi memang itu rata-rata umur umatnya Nabi ya. Di tengah-tengah mungkin hari ini ada virus Covid dan lain sebagainya. Iya, itu salah satu saja sebab dari kematian seseorang. Tapi jangan kemudian dijadikan sebagai satu-satunya sebab bahwa dengan adanya Covid orang jadi cepat mati, enggak gitu ya. Jadi dalam masalah ajal semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Idza jaa ajaluha la yastaqdimuna sa'atan wa la yasta'khirun. Apabila ajal atau waktu seseorang itu sudah tiba, maka tidak akan bisa dimajukan atau dimundurkan sedetik pun, sedikit pun. Artinya dengan adanya virus ini, kalau kematian semakin bertambah, memang itu sebenarnya sudah menjadi ajalnya. Tetapi jangan juga kemudian kita meremehkan tentang hal ini, karena tugas kita adalah ikhtiar ya. Jadi ikhtiar itu adalah bagaimana kita berusaha baru kemudian pasrah. Jadi kalau sekedar pasrah tok, tidak ada upaya pencegahan, itu namanya tawakul. Jadi tawakul ya udahlah, Allah nek mati yo mati. Nah itu namanya tawakul. Tapi kalau tawakal itu adanya kepasrahan setelah melakukan ikhtiar terlebih dahulu. Jadi saya juga mengajak kepada semuanya,
kepada teman-teman, sahabat-sahabat yang hari ini masih Allah anugerahi kesempatan untuk bisa melakukan aktivitas baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah, tetap ikhtiarkan untuk menjaga kesehatannya. Jangan sampai kemudian kita ini menjerumuskan diri sendiri ataupun orang lain dalam keburukan. Iya, mungkin diri kita kuat terhadap virus karena mungkin daya tahan tubuh kita baik, tetapi belum tentu orang-orang yang di sekitar kita memiliki daya tahan tubuh yang sama dengan kita. Maka apa yang menjadi himbauan dari tenaga medis, dari pemerintah, tetap kita ikuti. Bagaimana menjaga protokol kesehatan, bagaimana kemudian menjaga jarak, physical distancing, kemudian social distancing, ini tetap kita terapkan di tengah-tengah. Memang kematian itu sudah ada ajal dan porsinya masing-masing ya. Maka Allah sendiri juga menyebutkan wala tulqu aidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kehancuran. Artinya apa? Bahwa segala macam efek buruk yang mungkin menimpa kita kalau kita melakukan sesuatu, maka haram hukumnya untuk kita melakukan sesuatu tersebut. Itu dalil secara umum dalam Al-Quran. Jadi dalil itu nanti dipakai oleh para ulama, salah satunya dalam mengharamkan rokok ya. Jadi rokok memang kalau dari segi dalil secara umum di dalam Al-Quran maupun hadits tidak kita temukan bahwa rokok hukumnya haram. Tetapi kalau melihat kepada dalil secara umum wala tulqu aidikum ila tahlukah, maka ini nanti akan mengena kepada seluruh hukum-hukum yang mungkin akan dilakukan oleh seseorang kalau dia melakukan sesuatu itu menimbulkan efek negatif baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Nah, maka bisa jadi hukum seperti misalkan kita berkumpul-kumpul itu menjadi haram kalau kemudian dengan kita berkumpul, dengan kita mungkin tidak menjaga protokol kesehatan, itu akhirnya bisa berimbas negatif kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Baik, kembali kepada permasalahan awal. Jadi kenapa kok kita berburu jalan pintas ke surga? Pertama, karena memang usia kita terbatas, antara 60-70 tahun saja. Padahal umur umat-umat nabi-nabi sebelum Rasulullah itu mereka dianugerahi usia yang sangat panjang. Bahkan pernah di dalam satu riwayat disebutkan ada pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau mengadu kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah, aku sedang bersedih. Apa yang kau sedihkan, ibu? Ditanya oleh Nabi Musa, aku sedih karena kehilangan anakku yang saat itu sedang lucu-lucunya. Dia mengatakan seperti itu. Mungkin kalau hari ini bisa kita bilang bahwa anak yang lagi lucu-lucunya antara umur 1 tahun sampai 5 tahun sampai 7 tahun masih lucu-lucunya. Tapi ternyata versi lucu di umat terdahulu itu beda ternyata. Ketika ditanya berapa usia anakmu ketika diwafatkan oleh Allah, dan beliau menjawab 200 tahun. Nah, ini ternyata kalau bisa kita lihat terjadi perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Kalau kita mungkin hari ini lihat 200 tahun lucu dari mana gitu ya. Wong kita ngelihat umur 90 tahun aja, ya Allah kuwes tuwek banget kayak umurnya piro gitu ya kalau mungkin versi kita sekarang. Tetapi kalau dulu 200 tahun tuh lagi lucu-lucunya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang umur umat dulu itu sampai 1650 tahun, seperti Nabi Nuh alaihissalam itu sampai 1650 tahun. Kemudian Nabi Ibrahim sampai 950 tahun dan lain sebagainya. Jadi hampir menyentuh angka 1000 itu mereka sudah biasa. Jadi kalau bisa dibilang umurnya 1000 kemudian 200 tahun, ya bener lagi lucu-lucunya gitu kan. Berbeda sama zaman kita sekarang. Maka kalau kita pahami nih dengan surga yang sama gitu kan. Jadi surga itu kan ya dari zaman Nabi Adam nanti sampai dengan yang terakhir kali umat Rasulullah hidup ataupun lahir, itu kan surganya sama ya. Artinya surga yang tidak terus, ini zamannya Nabi Adam surganya khusus, umatnya Nabi Muhammad surganya khusus kan tidak. Nah, bagaimana kemudian dengan usia yang sangat jauh berbeda antara zaman kita sama zaman mereka, padahal surganya itu sama, tapi otomatis kalau dari segi amal ibadah banyakkan mereka daripada kita. Mereka itu bisa loh kemudian yang sujud, yang beribadah itu dari mulai pagi sampai malam, itu sujud gak bangun-bangun. Lah kita mungkin imamnya bacanya surat An-Naba sampai selesai aja itu sudah gerundel kok di dalam hati, ya Allah ini kok suwe banget kok rukuk gitu ya. Jadi ada porsi di mana memang ibadah kita
dan ibadah mereka beda jauh. Nah, bagaimana kita bisa menyamai orang-orang yang dulu dengan usia yang lama, dengan mereka ibadahnya yang fantastik, luar biasa? Coba perhatikan ya, kalau kita mengambil hadis-hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah ketika pernah menjadi satu imam, mengimami sepupu kecilnya Abdullah bin Abbas pada saat sholat malam. Kemudian Abdullah bin Abbas cuma batin, ini Rasulullah kok sudah membaca Al-Baqarah sampai selesai kok nggak ruku-ruku. Ternyata yang ditunggu di rakaat pertama ruku setelah selesai surat Al-Baqarah tidak dilakukan Rasul, karena beliau lanjut ke surat An-Nisa. Batin lagi Abdullah bin Abbas, ini kok sudah An-Nisa ya, Al-Baqarah, Ali Imran dulu, Ali Imran sudah pertengahan kok nggak ruku-ruku. Oh mungkin nunggu Ali Imrannya selesai. Ternyata yang dilakukan Rasul setelah selesai Ali Imran lanjut ke surat An-Nisa. Terus begitu sampai Rasulullah itu baru ruku di rakaat pertama setelah selesai membaca surat Al-Maidah. Dan itu totalnya 1 rakaat 5 juz 4 halaman untuk 1 rakaat sholat malam yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kualitas kita nggak sama gitu loh ibadahnya. Maka sampai Rasulullah kemudian beliau di dalam hadis-hadis disebutkan bahwa tidak pernah sholat malam lebih dari 11 rakaat. Tapi kemudian Aisyah menjabarkan, latas al-an husnihinna wa tulihinna, tapi kalian jangan tanya ya gimana bagusnya dan panjangnya bacaan Rasul. Jadi 11 rakaat itu Rasul bisa disebut khatam Quran gitu ya, menyelesaikan 30 juz dalam 1 malam pada saat sholat tahajud. Kemudian para sahabat ada yang mereka hanya sholat witir 1 rakaat dalam 1 malam. Tetapi jangan ditanya, 1 rakaat yang beliau lakukan itu mampu menghabiskan 30 juz Al-Quran dalam 1 rakaatnya. Nah itu kalau kita ya Allah 1 juz 1 malam aja itu banyak yang kerudung, oh 1 juz 1 malam gitu ya, 11 rakaatnya 1 juz gitu. Wah rakuataku, banyak yang begitu. Ya apalah kita gitu loh dibandingkan dengan generasi para ulama-ulama sahabat-sahabat zaman Rasulullah. Maka kalau kemudian mikir ibadahnya beda jauh, terus ada rasa insecure gak sih? Ya Allah lah, terus arepe mlebu surga kepiye gitu ya. Lamun kita aja masih sering ngeluh, umur kita terbatas, amal kita biasa-biasa aja, maksiat jalan terus, tobatnya jarang-jarang gitu kan. Maka haruslah kita berpikir ada jalan pintas nih. Gak bisa nih kalau kemudian kita ibadahnya kayak begini tok. Kita mau masuk surga rebutan sama orang-orang di zaman dulu, ya gak akan bisa menang dong gitu ya. Maka hari ini kita bahas sebenarnya jalan pintas menuju surga itu bisa gak sih dilakukan kita? Bisa ternyata. Kenapa kok kita bahas ini? Karena mencari dan menemukan jalan pintas tidak setiap orang mampu dan bisa. Kenapa bisa begitu? Kenapa gak setiap orang bisa menemukan jalan pintas? Karena di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau menyebutkan bahwa iblis itu menggoda manusia dengan 6 jebakan. Jadi ketika kemudian Adam dan juga Hawa diturunkan ke dunia hanya karena menggigit ataupun memakan buah khuldi. Jadi sebenarnya kalau bisa kita lihat ya Allah, betapa murkanya Allah ya, ketika ada satu gigitan yang haram yang masuk ke dalam tubuh manusia itu sudah mampu untuk mengeluarkan seorang manusia dari surganya Allah. Itu baru 1 gigit loh ya. Apa kabar mungkin hari ini orang-orang yang berkecimpung di dunia riba itu bukan sak gigitan itu berapa lahapan, bukan hanya lahapan, sampai kenyang malah ya. Dan itu dilakukan setiap hari. Kalau 1 gigitan saja itu mampu untuk mengeluarkan Adam beserta dengan Hawa dari surganya Allah ke dunia, lalu bagaimana dengan kita yang mungkin hari ini yang namanya halal dan haram itu bisa dibilang tercampur aduk menjadi satu. Maka iblis ketika kemudian diusir dari surganya Allah, dia kemudian mengatakan kepada Allah, beri aku tangguh waktu sampai dengan hari kiamat dan aku akan menggoda manusia dari arah manapun, dari depan, belakang, atas, bawah, samping, kanan, kiri, dan itu adalah janjinya iblis. Maka iblis ini sampai dengan hari kiamat ya terus akan memperdaya manusia dan dia bikin jebakan-jebakan gitu ya. Jangan dikira bahwa orang-orang yang hari ini sudah belajar ngaji, sudah berhijrah, kemudian terhindar dari jebakannya iblis.
kemudian iblis nangis-nangis gitu, ya Allah ini dia udah berhijrah, aku nggak bisa goda lagi. Enggak, ternyata jebakannya dia pindah dari satu jebakan ke jebakan yang lain. Maka kita harus paham 6 jebakan iblis yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, menyebutkan bahwa yang pertama adalah seorang manusia digoda dengan kesyirikan, dan permasalahan kesyirikan ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam kitab tauhid ya. Jadi memang kalau berbuat syirik itu nanti akan terhapus semua amal. Syirik secara ringkas bahwa bukan hanya perkara orang pergi ke dukun kemudian percaya ramalan. Maka ulama menyebutkan syirik terbagi menjadi 4 macam. Ada syirik niat, ada syirik cinta, ada syirik taat, ada syirik doa. Di mana banyak orang hari ini mungkin menduakan gitu ya, bagaimana dia dalam tanda kutip menyelingkuhi Allah dari segi niatannya. Bagaimana ketika dia beribadah, niatnya yang harusnya benar-benar pure, murni untuk Allah, dia selingkuhi niat itu, mungkin untuk pujian manusia, mungkin untuk segala sesuatu yang sifatnya adalah dunia. Banyak orang hari ini misalkan dia bersedekah hanya kepengen mendapatkan jodoh misalkan, udah deh banyakin aja sedekahnya biar nanti jodohnya cepat datangnya. Nah ini sebenarnya salah satu perkara syirik niat. Bagaimana misalkan seorang ibu pengen anaknya keterima kedokteran, atau mungkin pengen anaknya dapat kerjaan yang bagus, maka yang dilakukan ibu adalah ya udahlah ibu hari ini puasa, kamu interview ibu tak puasa, biar nanti dengan puasa ini Allah mudahkan kamu mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan. Nah ini sebenarnya adalah bagian dari syirik niat, karena Allah paling tidak mau ya kalau kemudian diduakan. Maka disebut syirik itu anta ja'alallahu niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu punya saingan, padahal Allah yang menciptakanmu. Jadi kita bikin Allah itu punya tandingan. Kan harusnya ibadah buat Allah, tapi kita bikin Allah punya tandingan. Tandingannya apa? Tandingannya pujian manusia, tandingannya dunia, tandingannya mungkin yang kemudian sakit, udah deh sedekah aja biar sakitnya sembuh. Nah itu bisa jadi nanti tergolong ke dalam syirik niat kalau sedekahnya tidak ikhlas karena Allah. Makanya disebut syirik itu adalah ketika kita menduakan, mungkin menduakan niatnya, mungkin menduakan cinta Allah, mungkin menduakan ketaatan kita kepada Allah, mungkin menduakan doa kepada Allah. Nah ini perkara-perkara syirik yang memang dikemas sedemikian rupa oleh iblis untuk menjebak manusia. Yang kedua, jebakan iblis adalah disibukkan dalam perkara-perkara yang tidak ada tuntunan. Jadi kita paham bahwa syarat diterima ibadah itu hanya 2. Yang pertama ikhlas kepada Allah, ikhlas untuk Allah. Yang kedua adalah sesuai dengan sunnah Rasul. Maka banyak orang hari ini seperti yang pertama tadi, dia ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Misalkan sedekah, misalkan puasa, dia sesuai dengan tuntunan. Puasa ya dari fajar sampai dengan maghrib, tapi ternyata niatnya bukan untuk Allah, niatnya hanya memperlancar jodoh, niatnya hanya kepengen punya ini dan itu. Berarti syarat pertama dalam diterimanya amal tidak ada, dan itu tidak dianggap sebagai satu kebaikan di sisi Allah. Namun yang kedua, kalau kemudian dia sudah sesuai dengan tuntunan, tetapi yang kedua dia sudah ikhlas karena Allah, tetapi tidak ada tuntunannya nih di dalam Islam. Perkara-perkara yang disebut dengan bid'ah atau mengada-adakan dalam urusan agama, mungkin dia membuat satu hukum sendiri padahal ikhlas misalkan yang dilakukan, maka ini juga termasuk ke dalam jebakan iblis. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah digoda dengan dosa-dosa besar. Maka digoda dengan dosa-dosa besar ini adalah salah satu upaya iblis untuk menjadikan manusia tidak lagi jijik dengan yang namanya dosa-dosa besar. Contoh misalkan kalau dulu zaman saya kecil dengar kata orang homo, kemudian lesbi atau gay, itu rasanya seperti sesuatu yang sangat-sangat menjijikkan. Tapi kalau hari ini salah satu dari upaya musuh kita adalah merubah nama-nama dosa itu menjadi nama-nama yang menarik, sehingga tidak menjadi satu hal yang tabu untuk diangkat ke dalam kehidupan masyarakat. Contoh misalkan kayak homo, LGBT, kemudian berubah namanya menjadi kaum pelangi. Kan hari ini orang kalau dengar istilah pelangi kan nggak lagi jijik, karena pelangi itu
bagus, warna-warni. Jadi mereka mengatakan diri mereka adalah kaum pelangi supaya memang menambah keragaman di dalam masyarakat, sehingga warna-warna yang beragam itu bisa menambah keindahan dari masyarakat. Nah, ini salah satu jebakan iblis sebenarnya, bagaimana perkara-perkara dosa-dosa yang besar ini dirubah nama-namanya menjadi sesuatu hal yang tidak akhirnya membuat jijik, tidak membuat tabu, tapi kemudian orang-orang yang benar, yang belajarnya ilmu syar'i, justru kalimat-kalimatnya menjadi sesuatu yang menakutkan. Kalau sudah berhijab yang secara syar'i dibilangnya oh itu sudah ikut pengajian Islam garis keras misalkan. Kalau kemudian good looking gitu ya, mungkin kalau laki-laki ya sering pergi ke masjid, sholat ke masjid 5 waktu, dia hafid Quran, mungkin dia dari penampilan celananya cingkrang misalkan, selalu dibilang oh ini paham-paham radikalisme tumbuh dari orang-orang yang berpenampilan seperti ini. Jadi memang itu sebenarnya jebakan iblis gitu ya, yang dosanya besar dianggapnya kemudian menjadi indah, dipandang mata, juga didengar sama telinga, tetapi kalau yang baik-baik justru dikaburkan maknanya supaya terlihat seperti sesuatu yang menyeramkan. Kemudian yang keempat, digoda dengan dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Maksudnya gimana? Dosa-dosa kecil yang dianggap remeh ini seringkali orang itu sama dosa-dosa kecil remeh, tapi sama dosa-dosa besar dia orang memandangnya bahwa itu satu dosa yang tidak bisa diampuni. Contoh gini, terkadang orang lebih fokus menghindari zina, menghindari membunuh, menghindari riba, padahal di saat yang bersamaan dia tidak sadar dia sudah melakukan riba misalkan ya, gosip misalkan, dia nggak zina tapi gosip, dan dia ketika dimanapun ketemu orang, wis pokoknya ngomongin orang terus. Berarti ada tipikal-tipikal yang memang untuk dosa-dosa kecil ini remeh, padahal meremehkan dosa kecil yang diremehkan ya lama-lama juga akan menjadi dosa besar. Maka sampai ulama mengatakan dosa besar yang ditaubati itu lebih baik daripada dosa kecil yang dianggap remeh. Karena kalau orang sekali melakukan misalkan perbuatan zina, kemudian dia bertobat, Allah terima taubatnya, Allah ampuni dia. Tapi kalau orang yang gosip lah, kemudian mungkin melenakan sholat lah, ngulur-ngulur waktu sholat, ataupun misalkan pakai jilbabnya bongkar pasang misalkan begitu, dia merasa bahwa kecil. Tapi seringkali yang dianggap remeh ini lupa untuk tidak ditaubati gitu ya, sehingga bisa jadi seseorang itu merasanya tidak melakukan dosa besar tapi justru masuk neraka. Tetapi betapa banyak orang yang melakukan dosa besar ketika di dunia malah ujung-ujungnya masuk surga. Kenapa? Ya karena dia paham bahwa dosanya besar, dia bertobat kepada Allah sebelum kematiannya. Sedangkan orang yang merasanya tidak pernah berbuat dosa besar, kenapa kok masuk neraka? Karena dia lupa untuk tidak bertaubat terhadap dosa-dosa kecil yang selama ini dianggap remeh. Jadi ini merupakan jebakan iblis yang keempat, adalah dosa-dosa kecil yang dianggap remeh. Yang kelima, jebakan iblis selanjutnya perkara mubah yang dibuat berlebihan. Jadi perkara mubah itu contoh misalkan ngobrol, itu mubah, tapi sama iblis ini dikasih dikasih satu hal yang menarik, sampai orang kalau sudah ngobrol lupa waktu. Mungkin kalau di tempat ngaji, yang misalkan ustadznya ngisi pengajian, dianya ngobrol sampai ustadznya selesai ngisi pengajian, ngobrolnya rong rampung, terus kok disambung meneh yo neng WA, itu masih nyambung lagi WA-an gitu ya. Jadi WA contoh misalkan WA, IG, Facebook, semuanya perkara-perkara yang mubah sebenarnya. Tapi jebakan iblis adalah bagaimana perkara-perkara yang mubah ini dibuat berlebihan. Orang WA-nya kok online terus, kalau ngecek online, nanti mungkin kita 1 jam ya nggak buka WA, nanti mungkin kita butuh ngelihat orang ini online meneh, loh ini janjiannya mungkin nggak tahu offline tau gitu ya. Mubah sebenarnya tapi berlebihan ya. Mungkin IG juga on terus gitu ya, atau lihat tombolnya tuh hijau terus. Nah ini jebakan yang kelima. Kemudian yang keenam, disibukkan dengan amalan-amalan kecil. Amalan-amalan kecil maksudnya gimana? Ada orang-orang yang melakukan satu kebaikan-kebaikan kecil gitu ya, tetapi dia memang sengaja sama iblis, udah kamu melakukan amalan kecil aja, biar apa? Biar gak perlu melakukan amalan-amalan yang besar. Contoh misalkan, yang mengimpor Ahmadiyah untuk masuk ke Indonesia itu sebenarnya adalah Belanda.
Tetapi pada saat yang bersamaan, ketika kemudian penjajah itu menjajah Indonesia, kemudian pahlawan-pahlawan kita, ya kalau kita tahu bahwa pahlawan-pahlawan kita sebenarnya bukan hanya pahlawan nasional, tetapi mereka sebenarnya adalah para ulama-ulama, ya seperti misalkan Imam Bonjol lah, kemudian Jenderal Sudirman, kemudian kita tahu ada yang disebut namanya Patimura, walaupun memang dalam sejarah disebutkan nama aslinya adalah Thomas Matulesi, padahal aslinya beliau adalah seorang pahlawan nasional muslim keturunan garis ulama dan nama aslinya adalah Ahmad Lusi. Kemudian ini dikaburkan oleh sejarah dan dibilang namanya Thomas Matulesi gitu kan. Nah, jadi apa yang dilakukan iblis untuk menjebak orang-orang Indonesia saat itu, bagaimana mereka di saat yang bersamaan nih ada pahlawan-pahlawan beserta dengan para santri-santri yang mereka bergerak untuk berjihad melawan penjajah. Tetapi di saat yang bersamaan ada golongan-golongan kaum muslimin yang mereka sibuk di masjid berzikir, sholat, ngaji, wiritan, ibaratnya gitu ya. Nah ini sebenarnya adalah jebakan iblis. Kenapa? Orang disibukkan dengan perkara-perkara yang kecil, padahal sebenarnya perkara jihad ada di depan mata. Sama kayak hari ini kita begitu. Seringkali misalkan gini, kalau dalam satu masjid di waktu yang bersamaan misalkan ada tausiah ataupun ada majelis ilmu, kemudian ada orang masuk, dia salat tahiyatul masjid, dia berzikir, kemudian dia baca Quran. Di satu sisi yang lain, ini ada jamaah lain yang sedang mendengarkan majelis ilmu. Mana yang lebih afdol di antara keduanya? Saya bilang bahwa yang ikut hadir di majelis ilmu lebih afdol daripada yang sholat sunnah, daripada yang ngaji, daripada yang wiritan. Kenapa? Karena kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Ya, jadi seringkali di saat yang bersamaan ada dua kebaikan nih. Tetapi kemudian salah satu jebakan iblis adalah bagaimana orang disibukkan aja sama perkara-perkara yang kecil sehingga dia lupa untuk melakukan satu perkara yang besar. Nah, makanya kalau kita itu paham ada jalan pintas menuju surga, berarti ini jalan perkara yang besar nih, dan iblis nggak mau kita bisa menemukan itu. Makanya terus aja orang disibukkan dengan perkara-perkara, lah udahlah nggak usah ngurusin orang lain, yang penting kan awak dewe orang. Nah seringkali begitu kan. Berapa banyak akhirnya orang yang kemudian apatis dengan kehidupan orang-orang yang di sekitarnya. Alah mbok ben lah, dia ngopo, arep jungkir balik lah, atau mungkin dia mau berzina, mungkin dia mau minum khamr. Yang penting kan kita nggak ikut-ikutan. Ada orang-orang yang kemudian punya pemikiran untuk yang penting kita baik, tapi tidak ada wacana untuk memperbaiki keadaan orang lain, tidak kemudian mengajak orang lain untuk ayo kita baik sama-sama. Kalau dia pinter ngaji untuk dirinya sendiri, tidak pernah ada pikiran piye caranya orang lain juga bisa ngaji seperti dirinya. Nah, maka jebakan iblis yang terakhir, yang keenam, bagaimana kita ini disibukkan dengan perkara-perkara yang kecil sehingga kita lupa dengan perkara-perkara yang besar. Nah, maka hari ini kita bahas, insya Allah dicukup-cukupkan waktunya supaya kita paham, oh ternyata jalan pintas menuju surga itu ada dan di depan mata. Maka jangan sampai kita meremehkan hal-hal seperti itu. Jadi apa saja yang menjadi jalan pintas menuju surga? Maka yang mungkin ada bukunya bisa kita buka, tapi kalau nggak menyimak saja ya. Yang pertama adalah bagaimana kita berbagi kebaikan kepada manusia. Maka tadi pembahasan kita, kalau kemudian kita bersyukur kepada Allah, salah satunya adalah bagaimana kita bersyukur kepada manusia dengan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Maka dalam satu riwayat dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas, bahwa orang yang paling dicintai oleh Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling banyak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim, dan amal yang dicintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang tudkhiluhu ala muslim, yang bisa kita masukkan kebahagiaan itu kepada orang lain. Jadi membuat orang lain bahagia itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Au takshif anhu kurbatan, atau dia mengangkat kesusahan dari orang lain. Jadi kalau kita melihat ada orang lain yang susah, kita angkat, kita berikan solusi, mungkin kita bantu dia sesuai dengan kemampuan kita.
au taqdi anhu dainan, atau membayarkan apa yang menjadi hutangnya. Makanya orang-orang yang disebut gharim ataupun orang yang terlilit hutang ini termasuk ke dalam salah satu dari ke-8 kelompok orang yang berhak untuk diberikan zakat. Jadi kalau nanti ada orang-orang yang memang sudah mencapai nisab hartanya, jadi kalau zakat itu kan memang ada kriterianya ya, di dalam Islam berbeda dengan sedekah, berbeda dengan infak. Kalau kemudian zakat pertama harus mencapai nisab. Jadi nisab itu setara dengan 85 gram emas murni yang dimiliki selama haul 1 tahun. Jadi syarat zakat itu 2 ya, mencapai nisab dan juga haul. Maka kalau harta kita mencapai 85 gram emas murni dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya yang 2,5% itu. Dibagikannya kepada siapa? Ke 8 golongan. Salah satunya adalah orang yang gharim ataupun orang yang terlilit hutang. Jadi salah satu kebaikan yang bisa kita lakukan adalah membantu orang yang sedang kesulitan dari segi masalah finansial, ataupun kalau kita lihat ada orang yang punya hutang dan kita punya kelonggaran, paling tidak memberikan kelonggaran. Kalau kita ya memang hari ini kita lihat terkadang kalau kita ngutangi orang yang diutangi itu lebih ganas daripada orang yang ngutangi. Hari ini begitu ya. Saya merasakan ya Allah, hari ini tuh hari dimana zamannya sudah sedemikian edan. Beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman ngikutin berita, ada seorang guru ngaji perempuan yang kemudian dibunuh gitu ya. Jadi suaminya saat itu lagi ada menjadi MC di salah satu acara, kemudian istrinya beserta dengan anak-anaknya ikut, namun karena memang acara sudah malam, jam 9 malam, istrinya pamit untuk pulang terlebih dahulu dan suaminya tidak bisa menemani karena memang menjadi MC. Sampai akhirnya setelah sampai rumah jam 11-an malam suaminya pulang, itu pintu dalam keadaan terkunci, tapi kok diketok-ketok nggak ada yang bukakan. Setelah didobrak, ternyata cuma ada anak-anaknya saja yang tertidur, sedangkan jendela kamarnya istrinya itu sudah dalam keadaan terbuka. Berhari-hari dicari tidak ketemu, sampai akhirnya suaminya pengen nyalain sanyo air gitu ya, ternyata kok nggak bisa dibuka sumurnya, istrinya sudah dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur kemudian ditutup dengan beton. Setelah ditelusuri, ternyata yang membunuh adalah orang yang ditagih hutang sama istrinya. Jadi tidak suka kalau ditagih hutang, akhirnya dia berbuat sampai membunuh orang yang menghutangi ini loh. Jadi hari ini tuh bisa dibilang kita mau berbuat baik, tapi terkadang kebaikan itu justru malah berbuah keburukan gitu ya. Maka ya apapun sebenarnya yang menimpa diri kita tidak terlepas dari qadarullah. Jadi kalau memang sudah qadarullahnya seperti itu, mungkin kematiannya memang sudah ajalnya seperti itu, ya pasti ada masalah apapun, kalau sudah ajalnya ya datang ajalnya, dan itu tidak bisa dimajukan atau dimundurkan dengan apapun. Maka tugas kita, kalau kemudian kita pengen Allah itu mengangkat kesusahan kita di hari kiamat, maka mulailah dengan mengangkat kesusahan orang lain di dunia. Karena satu kesulitan yang kita lepaskan di dunia, maka Allah akan lepaskan kesulitan-kesulitan kita di akhirat. Maka kemudian masih dalam hadis yang sama, Rasulullah sebutkan autatrudu'an hujuan, atau kita bisa memberikan makan orang yang kelaparan. Wali an ansya, nah di sini poinnya. Wali an ansya ma'a akhin fi hajatin, ataupun seseorang yang kemudian berjalan bersama dengan saudara muslim lainnya dalam satu hari, fi hajatin, dia penuhi apa-apa yang menjadi hajatnya. Jadi misalkan kita melihat hari ini teman-teman kita Masya Allah banyak yang diuji dengan sakit, dan kita doakan mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah, dikasih kesabaran, dan juga ini menjadi sarana untuk menggugur dosa-dosa mereka. Dan kita ini Masya Allah ladang pahala di depan kita itu banyak banget yang bisa kita ambil hari ini ya. Kalau kita melihat teman kita sakit, oh ini saya tanya, mungkin tim hari ini tidak sebanyak seperti biasanya, saya tanya, kemudian tim menjawab, oh ini ibu ini sakit, ibu ini sakit. Masya Allah, ini ladang pahala sebenarnya di hadapan kita. Coba kita lihat, kalau misalkan ada teman kita yang sakit, pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang
dia butuhkan setiap harinya. Ya sekedar misalkan mungkin dia tinggal jauh dari suaminya, dia apa-apa harus sendiri, coba penuhi apa yang menjadi kebutuhannya. Oh mungkin anaknya butuh apa-apa, coba ini kita penuhi. Maka Rasulullah bersabda, wali an amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hada syahran. Jadi Rasul sampai mengatakan, seseorang yang kemudian berjalan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara muslim lainnya, sehari aja, apa sih yang dibutuhkan? Dia sakit, ya kalau hari ini mungkin pergi ke dokter orang jadi was-was ya gitu. Ya udahlah, nggak usah pergi ke dokter misalkan ya. Kita ikhtiarkan apa? Cari obat. Loromu apa toh? Misalkan sakitmu apa? Pusing, mungkin batuk, mungkin ini. Kita coba carikan, ikhtiarkan obat, kita ikhtiarkan belikan buah-buahan, kita ikhtiarkan kasih vitamin. Maka satu hari yang kita penuhi untuk kemudian hajat dari saudara kita, ini kita bantu. Maka Rasulullah mengatakan itu khairun, itu pahalanya apa? Lebih baik min an a'takifa fi hadzal masjid. Jadi Rasul menyebutkan pahalanya lebih baik daripada beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi, masjid Rasulullah Syahron. Bayangin, pahalanya lebih baik daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Itu 1 hari yang kita tunaikan, kita penuhi apa yang menjadi kebutuhan saudara-saudara kita. Itu Rasulullah menjanjikan pahala yang diberikan lebih baik daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan full. Coba, sekarang perkara iktikaf 10 hari aja itu berat loh ya. Banyak orang yang 10 hari aja gak tuntas. Mungkin paginya dia harus kerja, dia kantor, baru bisa masuk masjid iktikaf mungkin ba'da maghrib, itu pun cuma sampai pertengahan malam. Habis itu dia tidur pun di rumah. Itu pun di masjid yang biasa, yang tidak memiliki fadilah yang sama seperti kita beribadah di Masjid Nabawi. Nah ini iktikaf pertama di Masjid Nabawi. Uang yang harus kita keluarkan hari ini kalau pergi ke Masjid Nabawi berapa? Lebih dari 20 juta. Kemudian 1 sholat saja yang kita tunaikan di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali lipat lebih banyak daripada kalau kita sholat di masjid biasa. Itu baru 1 sholat. Kalau sehari 5 kali sholat itu baru yang wajib, belum yang sunnah nih. Padahal yang namanya orang iktikaf kegiatannya gak cuma sholat, pasti wirid, pasti tahlil, mungkin dia bertasbih, dia beristighfar, dia bisa jadi bersedekah dan lain sebagainya. Dan itu full non-stop 24 jam Allah kasih pahala yang berlipat ganda pula karena di Masjid Nabawi. Dan itu bukan cuma 1 hari, 1 bulan. Coba, tentu ini tidak terbayar seberapa besar pahalanya kalau amalan yang kita lakukan ini ikhlas karena Allah ya. Jadi salah satunya bagaimana kita berbagi kebaikan itu loh, yang hari ini mungkin luput dari pandangan kita. Allah nulung wong awak dhewe saiki susah kok, ngopo mikir ke wong liya. Nah banyak orang yang hari ini apatis. Jangankan untuk menolong orang lain, untuk dirinya sendiri aja terkadang ada orang-orang yang pelit ya. Jadi kalau tingkatan dalam bahasa Arab itu ada namanya bakhil. Kalau bakhil itu pelit. Tapi kalau di atas bakhil itu ada bahasa Arabnya adalah syahih. Jadi syuhun. Syuhun itu medit ya. Kalau mungkin bahasa Indonesia, bahasa Jawa tuh kalau buat orang lain, buat diri sendiri aja pelit, apalagi buat orang lain. Jadi kalau bakhil tuh begitu. Kalau syahih itu di atasnya itu. Jadi berarti misalkan gini, ada orang punya uang 100.000, dia kepingin makan bakso misalkan ya. Aduh kepingin bakso, jadi yang duwe sih duit 100.000, neng eman nek tuku bakso, alah gor kepingin bakso, alah tak tuku nasi kucing wae lah sing regane 2.000 misalkan begitu ya. Dia lebih memilih makan nasi kucing harga 2.000 karena gak mau uangnya berkurang banyak, bukan karena dia gak punya uang gitu ya, karena memang lebih senang megang uang dalam jumlah banyak daripada harus kehilangan kemudian hasratnya terpuaskan. Ada orang-orang tipikalnya begitu ya. Beda lagi kalau misalkan kebutuhannya masih banyak, ya itu beda urusan ya. Jadi bedakan juga nanti sama konsumtif, sama kemudian pelit sama diri sendiri, bedakan. Jadi kalau syahih itu di atasnya itu. Dalam perkara syahih ada nggak sih orang zaman Rasulullah yang sampai sampai pelit? Ada. Maka salah satu dari sahabat Rasulullah yang dia masuk Islamnya sebenarnya generasi terakhir ya, Hindun. Kalau teman-teman pernah mendengar namanya Hindun,
Hindun ini dulu sebelum dia masuk Islam adalah wanita yang menyuruh Wahsy, jadi ada orang Yahudi namanya Wahsy untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Rasulullah. Karena Hamzah bin Abdul Muthalib ini telah membunuh keluarganya, jadi pamannya, ya kakaknya, di dalam peperangan-peperangan yang diikuti bersama dengan Rasulullah. Hindun ini sakit hati, kemudian nyuruh orang untuk bunuh Hamzah karena dia pengen makan hatinya Hamzah. Jadi begitu Hamzah ini terbunuh, kemudian Hindun datang dan merobek ya bagian sininya untuk diambil hatinya, kemudian dimasukkan ke mulutnya, dimamah sama dia. Namun memang Allah menjaga bahwa orang-orang yang mati syahid ini tubuhnya tidak akan pernah bisa hancur. Bahkan binatang-binatang yang ada di dalam tanah pun tidak akan mampu untuk menggerogoti jenazahnya. Maka begitu mau dimakan sama Hindun, sama Allah ditahan. Jadi dia tidak bisa untuk menelan. Sampai akhirnya dia muntahkan itu 3 kali, dan akhirnya karena dia nggak berhasil menelan, ini dimuntahkan. Tetapi memang sudah dimamah gitu ya, dagingnya, hatinya Hamzah pamannya Rasulullah. Namun di periode akhir Mekah, di Fathu Makkah, Hindun dan juga Abu Sufyan ini suaminya. Sebenarnya Abu Sufyan juga mertuanya Rasulullah. Jadi Abu Sufyan itu punya anak namanya Ummu Habibah. Beliau adalah salah satu dari istri Rasulullah. Jadi mertuanya Rasul ya dulu bukan Muslim gitu ya. Namun pada proses Fathu Makkah kemudian keduanya masuk Islam. Kemudian ketika Hindun ini sudah masuk Islam, beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahihun." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah laki-laki yang syahih, pelitnya, naudzubillah gitu ya, pelit banget. Jadi di atasnya bakhil. Nek bakhil mungkin hitung-hitungan yo dikei, tapi ya wes misalkan Pak butuh buat ini piro butuhe, misalkan 500.000, ya tambahin sidik lah buat beli lipstick misalkan gitu ya, mungkin mbak gitu nambah mas lipstick kok 1.000, wes tambahin 50.000 ya, itu misalkan bakhil misalkan ya. Tetapi dia tetap ngasih gitu ya, itu namanya bukan syahih. Tapi kalau syahih dia tuh benar-benar yang kulitnya tidak bisa di kata-kata, nggak bisa disebutkan pakai kata-kata gitu ya. Nah, Abu Sufyan tuh ternyata laki-laki yang begitu. Dan Hindun ini sebagai istrinya mengadu sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu laki-laki yang sangat-sangat kikir. Bolehkah aku mencuri uangnya?" Nah, itu sampai istri itu kepikiran, tak colong lah dite gitu ya. Karena saking bojone iki pelitnya nemen. Karena buat kebutuhan sehari-hari dia nggak mau ngasih sama sekali. Boleh nggak sih kalau kemudian mencuri uang suaminya? Maka Rasulullah sabdakan, boleh, tetapi ambillah yang itu hanya mencukupi kebutuhanmu saja. Jadi ambil seperlunya saja gitu. Oh, jangan terus mentang-mentang, oh berarti boleh ya istri mencuri uang suami gitu, terus dicuri kabeh gitu ya. Oke, kemarin saya tuh sampai senyum-senyum sendiri ketika kadang melihat di postingan sosial media ya. Di situ ada tayangan di iklan gitu bilang, "Suamiku bangga sama aku karena aku adalah seorang istri yang pintar cari duit. Dimanapun suamiku naruh duit, aku selalu tahu tempatnya." Jadi dimanapun suaminya menyembunyikan duitnya, istrinya paling pintar untuk nyari duitnya di mana disembunyikan. Nah, jadi kalau misalkan memang karakter suaminya adalah syahih, itu boleh, tetapi hanya seperlunya saja yang diambil. Jangan terus hadis ini disalahgunakan ya untuk kemudian duitnya suaminya semuanya dicari kemudian dipakai, enggak. Nah, jadi ternyata kita paham bahwa salah satu cara jalan pintas kita menuju surga adalah dengan bersedekah, dengan kita membantu apa yang menjadi urusan orang lain di dunia, kita penuhi apa yang menjadi hajatnya ya. Maka di sini kita mencoba untuk berbagi kebaikan kepada siapapun. Bahkan mungkin tidak hanya kepada manusia, kepada hewan pun kalau kita berbagi kebaikan, Allah pun akan balas itu sebagai satu kebaikan. Maka di sini kalau di dalam kitab Manhaj Salaf, bagaimana kita bersedekah dan juga memberikan hadiah. Jadi pahami dulu ya, antara sedekah, antara infak, antara zakat itu adalah 3 hal yang berbeda. Jadi kalau disebut zakat tadi kurang lebihnya sudah saya bahas sedikit. Ada kriteria-kriteria di mana zakat harus ditunaikan. Nggak bisa kemudian kita cuma misalkan nih, tadi zakat kan syaratnya uang harta harus mencapai nisab ya, sekitar 85 gram emas murni dan dimiliki selama 1 tahun penuh. Jadi misalkan
punya uang setara dengan misalkan hitunglah 1 gram emas murni 1 juta misalkan. Kalau 85 gram emas murni berarti sekitar 85 juta dan ini dimiliki selama 1 tahun gitu ya. Jadi kalau misalkan rekae dia punya tanah yang laku misalkan, lakulah 100 juta. Kemudian uang ini tersimpan selama 6 bulan. Qadarullah di bulan ke-7 misalkan ada hal-hal yang harus dia keluarkan, mungkin dia kecurian, mungkin dia ketipu atau apa-apa sehingga uangnya cuma tinggal 80 juta. Jadi tidak sampai 1 tahun uang itu sudah berkurang dan tidak lagi mencapai nisab, maka tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi ya masa orang zakat babar blas, maka nanti opsi yang kedua adalah ada infak, ada sedekah gitu ya. Jadi kalau zakat memang dari segi kriterianya, tata caranya sudah ditentukan, harus mencapai nisab, kemudian harus mencapai haul, harus dibagikan ke 8 kelompok yang memang berhak menerima zakat. Dan tidak termasuk anak yatim. Anak yatim itu tidak berhak menerima zakat gitu ya. Jadi aku tak keluarkan zakat gue anak yatim, bukan yatimnya yang kita lihat, tetapi salah satunya adalah fakir atau miskin. Kalau misalkan dia yatim tetapi fakir atau miskin, ya yang kita lihat adalah fakir miskin ya, bukan yatimnya, karena yatim tidak termasuk ke dalam kelompok golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian yang kedua adalah infak. Infak itu lebih kepada yang kita keluarkan berupa harta. Jadi misalkan mungkin kita nyemplungi kotak infak ya, bukan kotak sedekah. Kan rata-rata kalau di masjid ya namanya kotak infak gitu kan, bukan kotak sedekah. Kenapa kok namanya kotak infak? Karena yang dicemplungi adalah uang, harta. Jadi kalau namanya infak itu lebih kepada mablagh minal mal. Jadi ada harta yang kita tunaikan, dan infak tidak sama dengan zakat yang memang ada ketentuan kriterianya. Kalau infak bebas, mau kapanpun, mau berapapun, tidak harus nunggu kita punya uang 85 juta, nggak harus dibagikan kepada 8 golongan, tidak harus nunggu 1 tahun kepemilikan. Nah itu lebih kepada namanya infak. Kalau sedekah dia lebih fleksibel lagi. Jadi kalau sedekah itu bukan hanya berupa harta saja, tapi setiap kebaikan yang dilakukan seseorang itu disebut sedekahnya. Maka kemudian Rasulullah ketika pernah saat itu ditanya oleh para sahabat yang mereka memiliki ribtoh. Jadi ribtoh itu adalah iri dengki yang dibolehkan di dalam Islam, namanya ribtoh. Kalau hasad, nah itu konotasinya adalah negatif. Jadi kalau ada orang yang wah hasad banget, berarti dia dengki. Tapi kalau hasadnya di bidang kebaikan, maka itu namanya berubah menjadi ribtoh. Kita itu boleh ribtoh atau punya rasa iri hati dan dengki dalam 2 orang saja. Yang pertama, orang yang berilmu dan dia menyampaikan ilmunya. Yang kedua, orang yang mempunyai harta dan dia bersedekah dengan hartanya. Jadi boleh kita iri sama, ya Allah seneng ya jadi orang kaya, dia sedekahnya bisa jor-joran, apalah aku kalau sedekah 100 ribu aja masih mikir-mikir. Nah, misalkan gitu, kita boleh ribtoh sama orang yang punya banyak harta dan infaknya juga besar-besaran dengan hartanya. Maka rasa ribtoh inilah yang kemudian mendorong para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak ya kalau jadi orang kaya. Loh kenapa? Iya, mereka itu berarti potensi untuk masuk surganya itu bisa lebih besar daripada kita. Loh kok bisa begitu? Iya, pertama kita sholat, mereka sholat, pahalanya sama. Kita puasa, mereka puasa, pahalanya sama. Tapi kalau sedekah, mereka bisa sedekah dengan harta mereka. Nah kita nggak punya apa-apa, kita orang miskin ini gimana mau sedekah kalau kita nggak punya apa-apa yang untuk kita sedekahkan? Maka Rasulullah di situ mengatakan bahwa kullu ma'rufin shadaqah, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Kullu tasbihatin shadaqah, setiap tasbih kita sedekah, tahlil kita sedekah, tahmid kita sedekah, al-amru bil ma'rufi shadaqah, kita nyuruh orang berbuat baik sedekah, wan nahyu 'anil munkari shadaqah, kita mencegah orang berbuat kemungkaran juga sedekah. Bahkan kita ibaratnya kalau misalkan ngelihat oh ada penitik nih di jalan, oh ada jarum nih yang jatuh, kita ambil, kita singkirkan. Wa imaqatul adha 'anil tariqi shadaqah, kita menyingkirkan gangguan orang lain di jalanan, itu juga bagian dari sedekah. Nah, jadi ternyata sedekah ini lebih fleksibel daripada infak. Setiap orang bisa sedekah. Bahkan senyum pun bisa dianggap sebagai satu sedekah. Bahkan kita berbagi makanan pun itu juga dianggap sebagai satu sedekah. Maka Allah menyebutkan kepada Rasulullah, kemudian ini disampaikan Rasulullah kepada umatnya,
terutama bagi perempuan ya, karena perempuan ini ketika Rasulullah Isra Mi'raj kemudian ditampakkan neraka, banyak dari para wanita ini yang menjadi penghuni neraka. Maka Rasulullah mengatakan kepada para wanita, ini khususnya wanita, ya nisa al-muslimat, tasaddaqna, tasaddaqna. Kata Rasulullah, wahai para perempuan-perempuan, tasaddaqna, kalian perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah, itu wasiat khusus Rasulullah kepada perempuan untuk memperbanyak sedekah. Jadi jangan terus ngira aku nggak punya apa-apa loh, aku cuma ibu rumah tangga, aku nggak bisa sedekah. Enggak, ternyata sedekah itu luas banget. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan masih dalam hadits yang sama, bahwa setiap seorang istri yang kemudian memenuhi keinginan atau hasrat suaminya, itu juga dihitungnya sebagai sedekah gitu ya. Jadi kalau suaminya minta jatah misalkan ya, kemudian istrinya memberikan, itu berarti termasuk istri bersedekah kepada suami. Jadi para sahabat di situ sampai bingung, ya Rasulullah, kok bisa seseorang menyalurkan hawa nafsunya, kok bisa dianggap sebagai satu sedekah? Maka Rasulullah mengatakan, bukankah kalau hasrat itu ditunaikan kepada orang yang memang tidak diperbolehkan untuk disalurkan, itu menjadi satu dosa? Maka kalau ini diberikan kepada yang seharusnya diberikan, maka ini juga menjadi satu kebaikan dan menjadi sedekahnya. Nah, kemudian Rasulullah juga bersabda, bagaimana kita memperbanyak kebaikan itu, salah satunya kepada tetangga. Rasulullah bersabda, idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ah. Kalau kamu memasak, ini khususnya bagi ibu-ibu ya, apabila kamu memasak sayur, fa'akthir ma'ahu, maka perbanyaklah kuahnya. Biar apa sih? Biar kita bisa banyak berbagi. Kemudian lihatlah kondisi tetangga-tetanggamu. Tsumma undur ahla baitin min jirani fa'asibhum minha bima'rufin. Kemudian lihat kita kondisi tetangga-tetangga kita seperti apa, dan berilah mereka sebagai masakanmu, ingat dengan cara yang baik. Nah, jadi ternyata di dalam Islam itu menarik ya. Orang tidak hanya diperintahkan untuk memperbanyak sedekah, tetapi ternyata dalam bersedekah pun cara yang diminta sama Rasulullah adalah cara yang baik. Loh, memangnya ada orang yang bersedekah dengan cara yang tidak baik? Oh ada. Contoh misalkan begini nih, kadang kita bersedekah tapi justru di satu sisi kita menjatuhkan harga diri orang yang kita sedekahi. Misalkan gini, ada orang yang mungkin jalan-jalan, dia mungkin dikasih sama Allah kelebihan harta, dia bisa jalan-jalan kemana, bahkan mungkin ke luar negeri itu sama kayak kita keluar kota aja gitu. Kemudian dia pulang dari luar negeri ngasih oleh-oleh. Di situ mungkin di hadapan teman-temannya, "Nyo, tak kei oleh-oleh. Mesake to, kowe ora tau to ning Malaysia, nyo oleh-oleh." Nah, misalkan begitu ya. Misalkan dia memberikan sesuatu, niatnya baik, tetapi caranya tidak baik, maka ini juga tidak dianggap sebagai satu kebaikan gitu ya. Jadi banyak orang yang hari ini memberikan sesuatu, niatnya adalah untuk kebaikan, padahal di satu sisi yang sama dia menjatuhkan harga diri saudara muslim lainnya. Contoh misalkan mesake mentoyo, ya kowe iki kok tas ngantek buluken koyo ngene, wis yo tak kei tasku, gen kowe ganti tase. Misalkan gitu. Wis ora tas sing nggo blonjo padha, nggo jagong padha, pengajian padha. Itu kenapa sih kok hari ini banyak orang yang memberikan sesuatu kepada orang lain tetapi harus pakai embel-embel yang itu justru menyakiti hati orang. Ingat ya, bahwa riba itu punya 73 cabang, dan cabang dari dosa riba yang paling ringan adalah berzina dengan ibu kandung, sedangkan yang paling berat adalah menjatuhkan harga diri seorang muslim di hadapan orang lain. Nah, jadi ternyata dosa seperti ini tidak banyak terpikirkan oleh orang lain. Dia selalu bilang bahwa aku kan niatnya apik, padahal mungkin menegur dengan cara mempermalukan di hadapan orang lain. Contoh ya, misalkan ada seseorang yang berbuat kesalahan, mungkin gak sengaja dia share sesuatu lah di grup WhatsApp misalkan. Kemudian di situ ditegur, tapi cara menegurnya adalah di hadapan semua penghuni WhatsApp gitu. Ini nggak benar, nenek, misalkan gitu. Akhirnya karena sakit hati left group misalkan. Maka pahami ya, kalau Imam Asy-Syafi'i sampai beliau mengatakan, kita pengen tahu apakah orang ini benar-benar tulus berbuat baik sama kita atau tidak.
benar-benar pengen mengislah kita atau tidak, lihat dari bagaimana cara dia menegurmu. Kalau kemudian menegurnya adalah pribadi, jadi misalkan kalau itu tuh ya japri gitu ya, kalau WA ya wapri, kalau kemudian di media sosial ya PM ataupun DM. Kalau kemudian ada yang menegur kita secara pribadi, personal, maka niat orang ini adalah ingin memperbaiki kita dan tulus sayang sama kita. Tapi kalau kemudian sudah membantahnya itu di hadapan orang lain, ataupun mungkin di kolom komentar gitu ya, ataupun mungkin kemudian di hadapan orang banyak, oh iya, kowe iki utangmu sing ben nggak sahur, misalkan gitu ya. Tapi itu di hadapan orang banyak, maka pastikan itu dia menginginkan diri kita menjadi buruk di hadapan orang lain. Nah, jadi ternyata niat yang baik harus diikuti pula dengan cara yang baik. Nah, jadi yang bisa kita lakukan diantaranya, kalau kita pengen nih kebaikannya itu sama Allah ada akselerasi. Ibaratnya kalau hari ini orang aja sekolahnya pengen akselerasi gitu kan, yang 6 tahun, yang 3 tahun jadi 1,5 tahun, jadi 2 tahun gitu. Maka untuk masuk surga yang harusnya ditempuh ribuan tahun, kita harus memikirkan jalan akselerasi. Nah, maka salah satunya tadi membantu orang muslim di dunia, penuhi apa yang menjadi kebutuhannya, kemudian bersedekah, kemudian yang kedua apa? Pinjaman. Nah, pinjaman itu apa? Bisa kita meminjami sesuatu, bisa kita meminjami dari segi uang. Jadi meminjami uang tanpa bunga, Masya Allah ya. Di tengah-tengah hari ini kondisi masyarakat kita yang saya yakin banyak yang merasa kesulitan dari segi finansial. Terkadang ada orang yang mengetuk rumah kita, meminta untuk meminjam uang kita. Sebenarnya di satu waktu yang sama Allah sedang membukakan pintu kebaikan untuk kita. Kita ngerasanya adalah orang itu butuh kita, padahal sebenarnya kita yang butuh orang itu. Kenapa begitu? Karena dengan kita membantu orang itu, Allah membukakan pintu kebaikan untuk kita dengan cara yang itu tidak setiap orang Allah kasih cara yang sama gitu loh. Siapa tahu dengan cara kita membantu orang lain, meminjami dia uang, akselerasi kita pahala tuh langsung bus meningkat daripada orang yang mungkin dia setiap hari ibadah, tenggelam dalam ibadahnya, kemudian dia puasanya wajib sunnah gak pernah terlewatkan. Tapi ternyata ada orang-orang yang dia amalnya biasa-biasa aja, tapi bus gitu ya, dia meningkat, bisa jauh melesat dengan tingkatan-tingkatan yang lain itu dia lompati semua. Karena apa? Salah satunya adalah dia memberikan pinjaman kepada orang lain. Karena Rasulullah bersabda, kalau ada orang yang kemudian meminjami orang lain atau ngutangi lah, ibaratnya ngutangi, kemudian sampai kepada jatuh temponya, misalkan utangnya 1 juta, dia janji misalkan bulan depan akan dikembalikan, ternyata bulan depan belum bisa mengembalikan, maka dari jatuh tempo tersebut sampai dengan dia mampu untuk mengembalikan, itu setiap harinya kita dianggap bersedekah senominal yang kita utangi kepada orang lain. Itu Masya Allah. Jadi misalkan gini, ada orang pinjam uang 1 juta, janjinya bulan depan balikin, ternyata bulan depan gak bisa, maka sejak hari itu kita dianggap oleh Allah sedekah 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sampai kapan? Sampai orang itu bisa mengembalikan. Masya Allah. Kita gak bisa kebayang ya kalau misalkan sehari dianggap sama Allah sedekah 1 juta, padahal sebenarnya kita tidak mengeluarkan uang setiap harinya 1 juta untuk bersedekah, tapi pahalanya bisa sama kita dapatkan. Maka Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, dahulu ada laki-laki yang sering memberi pinjaman kepada orang lain. Ia pun selalu berpesan kepada pelayannya, jika kamu menagih orang yang kesulitan membayar utangnya, maka berilah keringanan kepadanya. Nah, ini ada seorang majikan bilang sama budaknya, bilang sama pembantunya, karena dia mungkin orang terpandang, orang sering pinjam sama dia. Oke, tugas kita bukan kemudian kalau dipinjemi uang ya udahlah mengikhlaskan, bukan. Tugas kita tidak mengikhlaskan, tetapi tugas kita mengingatkan. Tugas kita menagih, iya, karena bagaimanapun seseorang itu tidak akan bisa masuk surga kalau dia masih punya utang. Dia terganjal dengan hutangnya. Jadi sebanyak apapun amal ibadah seseorang, kalau dia masih punya hutang, hutang inilah yang akan menghambat jalannya untuk bisa masuk surga. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita misalkan kita menghutangi
walaupun kita tahu itu adalah satu kebaikan, tapi tugas kita juga menagih. Perkara orang yang kita tagih nanti bisa melunasi atau tidak, nah inilah nanti kembalinya kepada kita. Maka orang ini dia mengatakan, berpesan sama pelayannya, nanti kalau kamu nagih dan dia misalkan belum bisa bayar, ya sudah, kasih keringanan. Gak bisa bayar bulan ini, ya udah nggak apa-apa bulan depan. Tapi terus dikasih tenggat waktu, dikasih kemudian keringanan, dikasih samahah gitu ya, toleransi. Maka kemudian dia bilang, mudah-mudahan dengan begitu Allah mengampuni dosa kita. Jadi dia berharap dengan dia memaafkan orang lain, Allah akan memaafkan dia. Dengan dia memberikan toleransi kepada orang lain akan kewajibannya, Allah pun nanti di hari kiamat akan memberikan toleransi itu kepada kita dengan sebab kita memberikan toleransi kepada orang lain. Maka kemudian orang ini meninggal dunia dan benar Allah telah benar-benar mengampuni dosanya, gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada satu kebaikan pun yang luput untuk Allah balas, karena Allah itu adalah zat yang paling adil. Jadi kalaupun kebaikan yang kita lakukan di dunia itu tidak selalu dibalas dengan kebaikan yang sama dengan orang yang sudah kita perbuat baiki, maka pasti Allah itu akan membalas kebaikan kita di akhirat. Jadi Allah tidak pernah, la yadlimu rabbuka ahada, bahwa Rabbmu itu tidak pernah mendolimi siapapun di antara kalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah manihatul anzi. Manihatul anzi itu apa? Di antara bentuk kebaikan melalui harta itu adalah memberikan manfaat dari harta kita kepada orang lain tanpa harus mengalihkan kepemilikan harta tersebut kepadanya, atau bisa disebut kayak wakaf produktif gitu ya, sedekah produktif. Misalkan gini, jadi dia bentuknya jasa. Misalkan gini, kita punya kambing misalkan, atau kalau susu kambing sekarang masih orang masih belum bisa ini sih, masih jarang ya minum susu kambing. Oke, sapi lah ya. Misalkan kita punya sapi, kemudian sapinya betina, dia menyusui. Kemudian tetangga kita orang tidak mampu, kita bilang sama dia, nih aku punya sapi, kamu tak pinjemi sapiku. Jadi yang dipinjamkan adalah sapinya. Maka meminjami sapi ini silahkan ngambil manfaat dari sapi ini. Tapi sapi ini orang tak keke ya, tak jileke. Nah, selama dalam masa peminjaman, tetangga kita dia bisa kemudian memerah sapinya, kemudian air susu dari sapi ini kemudian dia bisa jual, dia menghidupi keluarganya, maka inilah yang disebut dengan manihatul anzi. Jadi kita secara tidak langsung telah memberikan bantuan kepada orang lain, meskipun kita tidak benar-benar awalnya memberikan wujud dari barangnya, tetapi memberikan bentuk daripada jasanya. Maka Rasulullah bersabda, arba'una khoslatan a'lahunna manihatul anzi. Ada 40 macam kebaikan, dan yang paling tinggi adalah manihatul anzi. Jadi tadi namanya manihatul anzi ya. Jadi dia bukan sedekah, dia bukan istijar, bukan apa ya? Istijar itu bahasa Indonesianya menyewakan. Nah, bukan menyewakan, tetapi adalah memberikan manfaat dari segi jasa. Ma min amilin ya'malu bi khaslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Siapapun yang mengamalkan salah satu dari semua ini, manihatul anzi, dari semua itu demi mengharapkan pahalanya dan percaya akan kebenaran balasannya, niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Kemudian Rasulullah pun bersabda di dalam hadis yang lain, man manaha manihata labanin aw warqin aw hada zuqaqan kana lahu mithla itqi raqabah. Siapa yang memberi pinjaman hewan untuk diambil susunya, atau pinjaman uang, atau menunjukkan arah jalan, maka ia mendapat pahala seperti pahala memerdekakan budak. Nah, kita tahu ya bahwa memerdekakan budak itu perkara yang sangat besar. Ya, pada zaman Rasulullah masih ada perbudakan, sehingga biasanya kalau kemudian itu orang melakukan satu dosa besar, di antaranya atau disebut dengan kafaroh, seperti misalkan kafaroh itu adalah kita menebus kesalahan dan dosa kita. Nah, salah satunya ada kafarohnya dengan memerdekakan budak. Nah, karena kita tidak ada budak yang bisa dimerdekakan di hari ini, tapi pengen punya level pahala yang menyamai dari memerdekakan budak, maka salah satunya bisa dengan manihatul anzi, meminjamkan hewan untuk diambil susunya, ataupun misalkan dengan meminjami uang. Walaupun tugas kita adalah menagih, tetapi kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memberikan toleransi
dan itu juga dianggap sebagai sedekahnya setiap hari. Kemudian menunjukkan arah jalan. Nah, seringkali hal-hal seperti ini mungkin kita tidak terpikir untuk apa ya, untuk termotivasi melakukan kebaikan. Allah masuk guru menunjukkan jalan. Nah, jangan menyepelekan menunjukkan jalan. Di tengah-tengah hari ini banyak orang yang suka ngeprank gitu kan. Nah, ini juga bukan budaya orang muslim ya. Kalau ngeprank tuh ya Allah, saya kalau apa ya, ngelihat tayangan media sosial ada orang yang ngeprank begini begitu, ya Allah, banyak sekali dari sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah hilang. Padahal salah satu dari kebaikan itulah menunjukkan jalan. Jadi bagaimana misalkan orang nggak tahu jalan, kita cuma lewat sana aja Pak ya, itu masya Allah ya. Atau misalkan kita tahu tuh di sana macet misalkan ya. Contoh kecil beginilah. Pernah waktu itu saya pergi ke Wonogiri, kemudian waktu awal-awal pandemi, pengennya pergi ke pantai, ternyata semua pantai di Wonogiri tutup gitu kan. Akhirnya sudah sampai Wonogiri, mulai dari Pantai Napu, dari Sembuan, dari Paranggupito, ternyata tutup. Sampai akhirnya sampailah ke Kelayar, padahal Kelayar itu Pacitan gitu kan. Dan ya memang jaraknya dekat sama Wonogiri. Nah, jadi kan jalannya kan turunan gitu ya, naik turun gunung yang berkelok-kelok dengan jalan yang tepi kanan kiri adalah jurang. Nah, sampai tempat tutup. Ternyata ketika saya putar balik dari arah sana, dari arah ya sudah Wonogiri arah mau masuk situ tuh banyak yang kayaknya memang pengen ke pantai gitu kan. Nah, ini tugas kita adalah ngasih tahu mereka supaya mereka nggak kecelek. Jadi ibaratnya kayak menunjuki jalan. Jangan terus gini, alah rasakno kae, rung rasake tekan kono kae. Nah gitu lah kan sering kali begitu ya. Itu tuh sepele sebenarnya gitu. Wah ra ngerti, saya lagi tekan kene, kan pengen ke pantai itu. Kesian banget baru sampai sini, padahal perjalanan mau ke pantai masih jauh. Wah udah biarin aja lah, nggak usah dikasih tahu, ben kecelek, wong awak dhewe nek mau yo kecelek. Nah banyak orang yang begitu gitu ya. Jadi kemudian sengaja untuk membiarkan orang lain bukan salah jalan gitu ya, kecelek gitu ya, karena dianya di awal juga kecelek gitu. Nah jadi kayak hal-hal sepele seperti itu sebenarnya kalau kita lakukan adalah satu kebaikan. Bahkan kebaikan yang kita tanamkan itu pahalanya bagi kita mungkin nganggapnya remeh, alam mbok ben gitu ya, padahal sebenarnya di sisi Allah itu pahala yang luar biasa besar. Nah kemudian kita sebenarnya bahasannya masih panjang, tapi sudah jam 10 kurang 15 menit ya. Jadi kalau kemudian kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa jalan pintas menuju surga sebenarnya banyak, cuman luput dari pandangan kita hari ini, padahal sebenarnya itu ada di hadapan mata kita. Sekarang bagaimana kita di tengah-tengah keterbatasan usia, apalagi di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, kayaknya kok apa-apa sedikit was-was, engkau nek mati, engkau nek begini-begini gitu ya. Nah, maka kekhawatiran boleh, tapi jangan terlalu berlebihan, karena setiap muslim itu harus bisa menggabungkan dua sifat dalam hatinya, ada roja, ada khauf. Bagaimana ada harapan, bagaimana juga ada rasa takut. Jangan khaufnya terlalu berlebih, akhirnya rojanya bikin gak ada gitu kan. Bagaimana kita boleh takut, tetapi juga harus disertai dengan harapan dan juga dengan ikhtiar. Maka di tengah-tengah kondisi kita hari ini, di tengah-tengah kita mungkin yang usianya terbatas, tetapi kita pingin ya Allah kalaupun nanti mati itu dalam keadaan terbaik, kita pingin dengan usia yang pendek, dengan amal yang biasa-biasa saja, tapi juga berhak menjadi penghuni surganya Allah, maka haruslah menemukan jalan-jalan pintas untuk bisa mempercepat langkah kita, akselerasi pahala, supaya amal yang kita lakukan kita anggap ini sebenarnya remeh, tetapi tidak remeh di hadapan Allah ya. Jadi diantaranya mulailah melihat siapa di sekitar kita yang kekurangan, penuhi apa yang menjadi hajatnya dalam satu hari. Masya Allah, itu Rasulullah sabdakan pahalanya lebih baik daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Maka mulailah dari hal yang terkecil dulu. Kita lihat tetangga kita, mungkin dia makannya tidak seenak kita, maka kalau memasak mulailah dari memperbanyak kuahnya. Sekedar kemudian memberikan kepada tetangga kuah, maaf ya bu, kuahnya yang banyak, isinya cuma sedikit, nggak apa-apa, Masya Allah. Tentu dengan cara yang baik ya. Jangan sampai kemudian kita niat baik tapi caranya salah, dan itu tidak dianggap sebagai satu kebaikan di sisi Allah. Kemudian bisa dengan apa? Memberikan sedekah, memberikan hadiah, memberikan pinjaman, memberikan manihatul anzi, memberikan
satu pemanfaatan jasa yang mungkin bisa dilakukan oleh orang lain di tengah-tengah kondisi kita hari ini. Masya Allah, pahala berlipat ganda di sekitar kita. Misalkan kita punya mobil banyak, misalkan ya, ada mobil mobil bak terbuka atau mobil apa, Bu, misalkan kondisi kita lagi seperti ini, misalkan mobilnya banyak gak kepakai, udah bilang sama tangga, karena dia juga baru dipecat dari kerjaannya, udah dipakai aja satu, misalkan buat taksi online kah, buat apalah. Jadi kita bukan memberikan mobilnya, tapi bagaimana peminjaman dari segi manfaatnya. Mudah-mudahan setiap kebaikan yang kita lakukan, yang kita tebar. Oh, ada pertanyaan ya. Baik, kita masuk ke dalam pertanyaan. Insya Allah 15 menit cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Oh iya. Pertanyaan pertama dari Ibu Sri Mustoko Weni. Jika rokok haram, bagaimana kita yang jualan rokok? Berarti nggak usah jualan rokok, gitu ya. Pertama begini, karena rokok adalah haram, walaupun dari segi dalil secara, jadi gini, cara mengambil hukum ya di dalam Islam itu ada 4. Pertama, cari di Al-Quran. Kalau tidak ada di Al-Quran, cari di hadis. Nggak ada di hadis, caranya dengan kias. Kias itu adalah menyamakan sebab ya. Nanti pembahasan kias itu gimana contohnya? Contoh kias itu begini. Pernah saya bahas ya dalam masalah susu kefir ya. Susu kefir itu adalah susu yang mengandung alkohol, tetapi alkoholnya dia ada karena fermentasi. Jadi alkoholnya bukan ditambahkan, tapi karena memang prosesnya murni. Nah, kemudian bagaimana hukum minum susu kefir padahal dia beralkohol, apakah halal atau haram? Nah, ini kan alkoholnya haram gitu kan, tapi susu kefir gimana nih? Ya, itu di zaman Rasulullah tidak ada susu kefir, maka nanti cara mengambil hukumnya adalah dengan cara kias. Jadi nanti mengambil kesamaan hukum. Jadi kalau dijelaskan panjang, intinya susu kefir adalah halal gitu ya, walaupun mengandung alkohol, karena yang dilihat bukan alkoholnya. Maka Rasulullah pernah didatangi oleh seorang sahabat, ditanya hukum minuman ini apa, maka Rasulullah menjawab, saya tidak tahu itu bentuknya seperti apa. Maka Rasulullah bersabda, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan itu haram. Berarti kalau sesuatu yang dikonsumsi dalam jumlah banyak itu bikin mabuk, maka dikonsumsi dalam jumlah sedikit itu haram. Kayak misalkan ada bir yang ada tulisan non alkohol atau alkohol 0% yang dijual di pasaran-pasaran bebas, itu bukan berarti halal ya. Oh, ini non alkohol kok, boleh berarti. Bukan berarti begitu. Karena dalil dari Rasulullah yang jadi patokan bukan alkoholnya, tetapi memabukkannya. Kalau misalkan bir yang non alkohol ini dikonsumsi dalam jumlah banyak bikin orang jadi mabuk, maka kita beli satu kaleng aja diminum itu menjadi haram. Sama susu kefir, kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak, orang nggak akan ada yang mabuk. Paling yuk blokeem gitu kan, paling ya Allah sebah misalkan. Tapi nggak ada orang yang mabuknya tuh dalam arti kata hilang ingatan. Maka dikonsumsi dalam jumlah sedikit ya nggak haram gitu ya, karena tidak memabukkan. Jadi bukan alkoholnya. Itu namanya kias ya. Nah, yang keempat adalah dengan cara ijma atau kesepakatan para ulama. Nah, kesepakatan para ulama tentu tidak bisa serta-merta ulama langsung bilang haram atau memfatwakan haram, enggak. Tentu melihat dalil dari Al-Quran secara umum apa, dari hadis seperti apa, dari qiyas seperti apa. Maka dalam masalah rokok memang dari segi Quran sunnah tidak ada, tetapi diambil ijma atau kesepakatan para ulama haram dari mana? Dari dalil yang kemudian di dalam Al-Quran, wala tulqu aidikum ila tahlukah, dan jangan kalian menjerumuskan diri kalian sendiri ke dalam kehancuran. Misalkan rokok, jelas-jelas loh, lawang di depannya itu apa? Tulisannya apa? Rokok membunuh atau apa? Itu ya. Jadi dari produsennya sendiri aja nulis bahwa rokok itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Berarti kalau kemudian ini difatwakan oleh ulama haram dan kita menjual sesuatu yang haram, maka hukumnya menjadi haram gitu loh. Contoh ibaratnya kita nggak minum bir, kita nggak minum ekstasi, tapi kita jualan ekstasi. Kira-kira yang edarin ekstasi sama pemerintah diambil juga nggak, di penjara juga nggak kalau ketahuan? Iya, padahal dia sendiri tidak dia tidak mengkonsumsi ekstasi kan gitu ya, tidak mengkonsumsi narkoba, tapi dia menjual narkoba, itu kena hukum kita. Sama dalam masalah rokok, bagaimana orang yang jualan rokok, gantilah dengan jualan yang lain ya. Masya Allah, Rasulullah itu memberikan kepada kita sunnah-sunnah yang hari ini mulai
ditilik oleh tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan untuk kembali kepada sunnah Rasul. Di antaranya misalkan herbal gitu ya. Rasul menganjurkan untuk kita minum 1 madu, kedua minyak zaitun. Jadi minyak zaitun yang kalau mau dibuat konsumsi itu yang extra virgin ya, nanti cari extra virgin. Kemudian habatus sauda. Maka habatus sauda, Rasulullah bersabda bahwa habatus sauda ini adalah dawaun likulli da'in ilal maut, obat segala macam penyakit kecuali kematian. Dan juga kurma ya. Ini herbal-herbal yang menjadi sunnah dari Rasulullah. Nah, berarti kalau kita menyediakan herbal sama dengan kita memberikan kemudahan untuk orang lain menjalankan sunnah. Meskipun aku nggak suka madu, aku nggak doyan kurma, aku nggak bisa minum minyak zaitun karena kletek misalkan gitu ya. Tapi dengan kita memberikan wasilah orang lain untuk hidup kembali sesuai dengan sunnah, kita mendapatkan pahala meskipun kita tidak meminum itu gitu loh. Jadi bagaimana di dalam Islam menjadi sarana untuk memudahkan urusan orang, untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, di situ dapat pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi dari pahalanya gitu ya. Kita nunjukin di sana ada pengajian, padahal kita sendiri, aduh maaf ya tak tunjukin enak pengajian, aku malah gak bisa teko misalkan. Maka dia sebenarnya sudah dapat pahala yang sama dengan orang yang ngaji itu, meskipun dia tidak berangkat. Dan orang yang ngaji ini dia tidak kehilangan pahalanya karena dia menunjukkan kebaikan. Sama dalam masalah kemaksiatan dan keburukan pun seperti itu. Jadi kalau misalkan orang jualan rokok, saya menyarankan ibu-ibu atau siapapun yang mungkin punya toko kelontong ya, warung kelontong, sediakanlah yang mungkin bisa memotivasi orang untuk hidupnya berubah jadi lebih baik, bukan malah menjadi lebih buruk. Jadi kalau kita bisa menjadi sarana pintu kebaikan untuk mereka, Masya Allah ya. Jadi jangan hanya pikirkan untuk kehidupan lo, iya saya jualannya rokok. Bisa jadi yang kita dapat akhirnya tidak berkah. Yang kita cari berkahnya bukan cari banyaknya. Karena kalau ya berkah itu yang kita dapat sedikit, itu insya Allah cukup. Wayai bayar anak sekolah, alhamdulillah ada aja jalannya. Wayai mungkin butuh ini, lah kok ada yang ngasih. Wayai kepengen ini, enak saya ngeteri. Nah itu barokah ya. Jadi bagaimana kita terima sedikit tapi cukup. Tapi kalau yang kita terima banyak, itu tidak membahayakan bagi diri kita. Ada orang yang ketoe banyak gitu ya, tapi kok bisa jadi ada ketidakberkahan dari segi hartanya. Maka mudah-mudahan nih yang jualan sesuatu yang haram, yang tidak Allah ridhoi, atau mungkin jualan rokok, bismillah kita ikhtiarkan, kita hilangkan ya. Maaf saya tidak menjual rokok misalkan ya, saya ganti jualan madu misalkan. Saya pengen bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sehat, kembali kepada sunnah Rasulullah, begitu ya. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua dari An-Nur Hijab. Bismillah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang syirik niat. Apakah berarti jika sedekah misal untuk memperlancar jodoh atau sembuh dari suatu penyakit itu nggak boleh? Mohon pencerahannya, jazakallah khair. Iya. Jadi yang termasuk ke dalam syirik niat adalah kita melakukan satu kebaikan, tetapi niatnya bukan untuk Allah, tetapi niatan yang lain. Ingat ya bahwa syirik tadi adalah menjadikan Allah itu punya saingan. Dalam apa? Ya dalam apapun yang kita lakukan. Harusnya kalau kita sedekah, niatnya itu buat Allah aja. Tapi kalau niatnya buat memperlancar jodoh, berarti kan bukan karena Allah. Dan Allah gak suka itu. Dan Allah gak mau seperti itu. Bisa jadi apa yang kita niatkan akan Allah ijabah, tapi bukan menjadi patokan kalau Allah sudah nerima amal sedekah kita. Ini yang harus diluruskan dari mindset kita ya. Karena banyak orang yang akhirnya ketagihan dengan perkara-perkara memancing kehidupan dunia dengan ibadah. Misalkan, oh yo tenang loh, kemarin itu aku setelah sedekah ekstrim, motorku tak dol 15 yuto, tak sedekah ke KB. Barang setelah sekian bulan aku dapat tender seharga misalkan 100 juta. Wah, aku ketagihan sedekah. Tetapi kalau niat awalnya adalah sedekah hanya untuk dapat balasan dari segi duniawi saja, ya udah cuma itu aja yang dia dapatkan. Tapi balasan di akhirat kosong. Karena syarat diterima ibadah cuma 2. 1 ikhlas karena Allah, 2 sesuai dengan sunnah Rasul. Seperti tadi misalkan dia sedekah sesuai dengan sunnah Rasul, tetapi syarat pertama ikhlasnya nggak ada gitu kan, maka tidak menjadi satu kebaikan. Kemudian atau sholawatan lah ya, pengen punya rumah, pengen punya mobil, sholawatin aja sambil dilus-lus, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawatnya benar sesuai dengan sunnah Rasul.
Tapi kalau yang dia lakukan sholawatnya hanya untuk mancing punya mobil ataupun punya rumah, ya inilah yang disebut dengan syirik niat. Lah terus gimana? Ya sudah, sekarang ibadah ikhlas dulu karena Allah. Setelah itu Allah membolehkan untuk menjadikan ibadah kita sebagai sarana tawasul, ya. Tawasul itu apa? Tawasul itu minta kepada Allah pakai perantara. Jadi nanti ada tawasul yang halal, ada tawasul yang haram. Tawasul yang halal atau yang boleh itu diantaranya adalah bertawasul dengan amal solih kita. Mana dalilnya? Dalilnya mungkin ibu pernah dengar, ada satu cerita di mana ada 3 orang pemuda yang masuk gua, kemudian tertutup dengan batu besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian masing-masing berdoa dengan apa yang menjadi kebaikannya di masa lalu. Ya Allah, aku dulu begini. Begitu nyebut kebaikannya, seret, kalau aku dulu melakukan ibadah ikhlas karenamu ya Allah, tolong keluarkan kami dari gua ini. Seret, kebuka gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan tawasul. Kita minta sama Allah iya, tapi perantaranya pakai amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan, yang itu ikhlas karena Allah, yang itu sesuai dengan sunnah Rasul. Misalkan begini, ibu sedekah aja sekarang. Wes bismillah aku sedekah, nggak berharap balasan karena berharapnya sudah Allah saja. Kemudian ketika sudah ikhlas sedekah karena Allah, ngaji karena Allah, puasa karena Allah. Setelah itu ibu sholat ya, ataupun di waktu-waktu saja berdoa, ya Allah, ini anakku sudah usia 30 tahun belum juga ketemu sama jodohnya. Ya Allah, mudah-mudahan kalau ada amal kebaikanku selama ini yang kau ridhoi, kalau sedekahku selama ini kau ridhoi, sholatku, puasaku, semua sudah aku lakukan ikhlas karenamu dan sudah sesuai dengan sunnah Rasulmu, maka hamba mohon ya Allah, jadikan itu pemudah untuk anak hamba kau dapatkan jodohnya dengan laki-laki yang solih dunia akhirat. Nah itu contoh tawasul dengan amal solih, boleh seperti itu ya. Jadi beda kan sama yang pertama. Kalau tadi sedekah, aku tak sedekah, tak niat gen lancar jodohku, itu sirik niat. Tapi kalau sedekah dulu karena Allah, nanti pada saat berdoa, ya Allah, aku sedekah karenamu, mudah-mudahan dengan amal sedekah yang aku lakukan ini, jadikan itu sebagai perantara. Nah, perantara itulah yang disebut dengan tawasul, gitu ya. Jadi nanti permasalahan tawasul banyak, ada tawasul yang haram, ada yang halal. Di antaranya yang halal dengan amal solih boleh, dengan asmaul husna boleh. Jadi kita sebut Allah ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, itu boleh ya. Nah kemudian selanjutnya pertanyaan ketiga, karena waktunya nanti tidak cukup kalau saya jelaskan panjang-panjang. Pertanyaan ketiga, kalau sedekah pakai uang suami dan atas persetujuan suami, apakah kita dapat pahala juga? Nah ini bedakan ya. Kalau ada yang mengatakan uang suami adalah uang istri ya uang istri aja, bukan uang suami gitu ya. Nah sekarang kalau istrinya tidak bekerja, sedangkan dia dapat nafkahnya dari suami, gimana? Apakah dia nggak bisa dapat pahala dari sedekahnya? Nah ketika suami ini memberikan uang kepada istri, pahami bahwa itu sudah menjadi uang istri, bukan uang suami. Jadi misalkan gini nih, misalkan suami ngasih 1 bulan 10 juta misalkan, kemudian dia bisa save yang 5 juta, misalkan 5 juta buat kebutuhan rumah tangga, 5 juta bisa dia tabung. 5 juta yang dikasih suami, sisanya ini ternyata dia bisa beli emas, dia bisa beli tanah, bisa beli apa-apa. Maka ini adalah hartanya istri, meskipun dikasihnya dari suami. Jadi bukan hartanya suami ya, kan duit sing saka aku, tapi kan sudah diberikan kepada istri, maka menjadi hak istri. Maka ketika nanti istri meninggal, misalkan suami meninggal dunia, harta-harta ini tidak ikut ke dalam harta warisan untuk dibagikan kepada anak-anak, karena ini punyanya istri meskipun uangnya dikasih suami. Begitu juga ketika misalkan istri meninggal, yang tadi tabungannya istri yang sudah berwujud macam-macam itu yang akan menjadi warisan untuk suami dan anak-anak. Bukan terus, ini kan duitnya bapak, wes ibu murah duwe apa-apa, nek ra saka bapak yo gak duwe, ra entuk warisan kowe. Bukan begitu ya. Jadi itu sudah milik istri. Maka dalam permasalahan sedekah, kalau uangnya suami gimana? Kalau misalkan memang uang itu sudah diberikan suami kepada istri, maka itu sudah menjadi haknya istri, dan di situ istri bersedekah misalkan, maka itu pahalanya untuk istri. Tapi suami bisa dapat pahala sedekahnya nggak? Bisa, karena dia yang menjadikan wasilah atau perantara untuk kebaikan istri, gitu ya. Sama misalkan seperti bapak saya, Allah yarham, sudah tidak ada. Maka setiap kebaikan yang saya lakukan, itu bapak saya dapat aliran pahalanya. Karena apa? Karena saya bisa seperti ini,
mungkin anaknya ada yang hafal Quran, anaknya bisa menjadi direktur pesantren misalkan. Apa yang dilakukan oleh kakak adik saya ataupun saya, itu orang tua tetap dapat aliran pahalanya karena mereka lah itu wasilah untuk menjadikan anak-anaknya seperti ini. Jadi siapapun yang berada di balik layar ataupun jadi background, aku background netok misalkan gitu ya, ibu saya misalkan bukan seorang ustadzah, tapi kemudian kemana-mana ibunya ustadzah Evi bla 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 misalkan. Ketika saya mengajar di sini, itu ibu saya dapat aliran pahalanya meskipun beliau tidak menjadi ustadzah. Nah, jadi sama. Kalau misalkan uangnya dikasih suami, apakah istri itu dapat pahala? Iya, istri mendapat pahala. Suami dapat pahala? Iya, suami juga dapat pahala. Siapapun yang berkontribusi dalam melakukan kebaikan, maka bagi mereka semua adalah pahala kebaikan yang sama. Teman-teman misalkan di sini ada tim di sini tidak bisa seperti saya misalkan, tapi mereka mensupport saya, mensupport teman-teman semua. Masya Allah, semua pun yang nge-share dapat pahala seperti saya, yang kalau dulu bahasa Jawanya ngeker ya, aduh saya jadul banget ya, aduh saya tahun kapan ini lahirnya. Kalau masih bahasanya ngeker, aduh dulu masih ada keker gitu ya. Tahu keker nggak ya kalau anak zaman sekarang mungkin nggak tahu ya. Nah, teropong. Nah, jadi kayak misalkan yang nyuting gitu ya, yang nyuting, yang bikin flyer, yang nulis resume, yang dibagikan, itu semuanya dapat aliran pahala karena mereka berkontribusi dalam kebaikan. Nah, kemudian yang keempat dari Bu Sri Mustokoweni. Sama lagi dengan yang tadi tanya nomor 1. Bolehkah zakat mal diberikan kepada kerabat yang memang tidak mampu? Nah, jadi kalau perkara orang yang tidak mampu berarti nanti masuknya fakir dan miskin, dan mereka termasuk ke dalam golongan orang yang berhak menerima zakat. Dan lebih afdol memang diberikan kepada kerabat daripada orang yang jauh di sana. Kita sibuk memberikan orang yang di Papua misalkan, padahal kerabat kita sendiri membutuhkan gitu kan. Banyak orang yang ya ibaratnya gajah di pelupuk mata tampak, tapi gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Nah, jadi memang yang lebih afdol adalah bersedekah kepada kerabat dulu yang membutuhkan, baru kepada orang lain yang jauh. Jadi boleh atau tidak? Boleh sekali gitu ya. Yang pertanyaan kelima yang terakhir ya, Ustazah mau tanya, kalau kami meminjamkan uang kepada saudara sudah 10 tahun, kami tadi karena kami butuh uang tetapi tidak mau bayar karena belum ada uang, tetapi setahun kemudian mereka pergi umroh, hukumnya bagaimana ya? Nah, ini hukum untuk siapa nih ya? Kalau hukum untuk orang yang berhutang, Masya Allah, kebaikan untuk ibu yang sudah menghutangi ya, insya Allah pahala berlipat ganda. Karena satu, menolong orang dalam kondisi kesulitan, kemudian sudah melakukan upaya untuk menagih, ternyata tidak dibayarkan, maka setiap hari ibu mendapatkan pahala seperti bersedekah uang yang ibu pinjamkan kepada orang itu sampai detik ini belum dikembalikan. Terus bagaimana hukum orang yang berumroh itu? Nah, pertama gini ya, umrohnya itu umroh sendiri atau diumrohkan. Nah, kalau misalkan memang umroh sendiri dengan uangnya sendiri, ya dia zalim. Karena di saat yang bersamaan, umroh itu kan sunnah saja kan sebenarnya. Jangan sampai kemudian kita ngejar yang sunnah tapi melupakan yang wajib, yaitu dosa malah yang begitu. Ibaratnya membayar utang itu wajib, umroh itu sunnah, harusnya dahulukan bayar utang daripada kemudian umroh. Tapi kalau kemudian dia diumrohkan, nah kan kita nggak tahu juga, mungkin karena dia orang tidak mampu, kemudian dia diumrohkan, dia umrohnya itu ya bukan pakai uangnya sendiri. Jadi sebenarnya kewajiban seseorang adalah menutup pintu yang bisa membuka orang lain untuk bersuudzon sama dia. Dan kewajiban seseorang adalah menjelaskan sesuatu yang menimbulkan orang jadi suudzon sama dia. Misalkan begini tadi, punya utang gitu kan, terus aku kok umroh, padahal umrohnya diumrohin orang. Maka sebenarnya wajib bagi orang ini menjelaskan, wajib loh ya, menjelaskan perkara-perkara yang memicu orang bisa jadi suudzon sama dia. Jelaskan harusnya, bilang sama dia. Atau kalau misalkan dia memang tidak paham, ibu bertanya, oh Masya Allah kemarin baru berangkat umroh ya Allah, tahu gitu saya nitip doa bla 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 misalkan gitu. Nah, siapa tahu dengan kemudian kita bertanya dengan cara yang baik, dia menjelaskan mungkin umrohnya kenapa, uang dari mana gitu kan, dan bisa jadi dia terlupa. Mudah-mudahan dengan seperti itu nanti dia ingat akan hutangnya, dan bagi kita yang dihutangi insya Allah tidak ada keburukan yang Allah berikan untuk kita, justru kebaikan terus gitu ya. Tetapi kedoliman
bagi orang-orang yang mereka tidak membayarkan hutangnya padahal mereka mampu ya. Maka doakan ya, doakan untuk kebaikannya, doakan mudah-mudahan Allah membukakan pintu hatinya, doakan mudah-mudahan kita dikasih sama Allah kesempatan untuk bisa punya rizki yang lebih dengan niatan untuk supaya banyak orang lain yang bisa lebih banyak untuk kita bantu, begitu ya. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya dan juga buat saya khususnya. Dan sekali lagi kita doakan untuk siapapun hari ini yang sudah Allah uji dengan rasa sakit. Ada ustadz-ustadz, Masya Allah, saya bersedih hari ini karena banyak sekali ulama-ulama yang Allah wafatkan. Apalagi kemarin itu saya sampai sehari bisa dengar 5 ulama meninggal dalam satu hari. Dan benarlah tanda-tanda kiamat di mana Allah cabut ilmu itu, bukan ilmunya yang dihilangkan tapi dari para ahli ilmu. Dan ini yang harusnya kita jaga, ustadz-ustadz ini kita jaga ya, karena kalau ustadz-ustadz ini sudah diwafatkan, ahli ilmu yang benar-benar sudah tidak ada, maka betul lah ya sabda Rasulullah, nanti kalau ulama-ulama sudah diwafatkan, tinggallah orang-orang bodoh yang tersisa sehingga mereka memberikan fatwa sesuai dengan kehendak hati mereka saja. Ini yang kita khawatirkan, ulama-ulama yang akhirnya menjadi ulama su itu ulama yang buruk, yang disebutkan Rasulullah mereka adalah lebih dahsyat dan lebih menakutkan daripada kedatangan Dajjal. Kenapa? Kalau Dajjal jelas-jelas dari packagingnya kita sudah tahu bahwa dia bawa keburukan. Kalau yang namanya Dajjal, kalau kita tahu itu Dajjal, kita menghindar. Tapi kalau ulama itu kan packagingnya adalah orang alim, orang yang ahli ilmu. Kalau kemudian ulama ini menyesatkan orang, memberikan fatwa sesuai dengan hawa nafsunya saja, berapa banyak orang yang akhirnya disesatkan oleh ulama su ini. Makanya Rasul sampai sabdakan itu lebih menakutkan daripada Dajjal. Dan hari ini semakin jelas tanda-tanda kiamat itu ketika Allah wafatkan ulama-ulama, orang-orang baik, orang-orang ahli ilmu. Maka Masya Allah ya, kita betul-betul minta sama Allah diselamatkan dari kehidupan zaman fitnah yang luar biasa ini. Kalaupun memang nanti kita dimatikan oleh Allah, kita cuma minta satu, kematian yang terbaik, kematian husnul khotimah. Dan kita minta sama Allah, ya Allah kumpulkan kami di surga beserta dengan orang-orang yang baik ini ya. Dan kita pun pengennya mengajak kalau masuk surga jangan sendirian. Surga itu terlalu luas kalau kita huni sendiri. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Kata Allah, nanti kalian masuk surga itu berbondong-bondong. Maka yuk kita mulai menggandeng tangan kanan kiri